Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib, hari Kamis malam Jumat, malam ke-7 dari bulan Dzulhijjah 1445 Hijriah. Maka kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqih dari kitab Ad-Durar Al-Bahiyah fi Masailil Fiqhiyah, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada bab yang kedua, bab an-najasat, dan telah kita masuki dari definisi apa makna najasah dan juga apa dari jenis-jenis najasah. Maka dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah ta'ala babun najasat wa najasatu hiya wajhul insani mutlaqan wa qawluhu ila dzakara wadhi' wa lam abul kalbi wa rutul wa lam haidin wa lam khinzirin. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala babun najasat. An-najasatu hiya ghayatul insan mutlaqan wa ghayatul insan mutlaqan wa bawluhu illa adzakara radi'a wa lu'abul kalbi wa rawsun wa damu haidin wa lahmu khinzir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syukran rahimahullah babun najasat. An-najasat hiya ghayatul insan wa bawluhu illa dzakar ar-radi'a wa lu'abul kalb wa rawthun wa damu aydin wa lahmu khinzirin. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an-najasatu kama dzakarahu al-muallif hiya al-ghaid al-insan mutlaqan wal baul illa adzakara ar-radi' wa lu'abul kalb warawsu. Sekarang kita masuk kepada damul haid walahmul khinzir. Adapun damul haid, maka dia adalah dari najasah. Pendalilannya hadis yang muttafaqun alaih. Bismillah. Dari Asma binti Abi Bakar, di mana seorang perempuan bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ara'aita ihdana idza asaba thawbaha ad-dammu minal haidah kaifa tasna'u?" Wahai Rasulullah, bagaimana dengan perempuan kami yang mempunyai haid? Maka darah haid itu mengotori dari pakaiannya. Lalu apa yang dilakukan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza asaba athauba ihdakunna adammu min haidatin faltakrushu thumma latandahu bima'in thumma litusalliya fihi." Maka wajah pendalilannya di sini kata Nabi, jika pakaian perempuan terkena dari darah haid, maka jika dia kering, darah itu sudah mengering, faltakrushu, maka dikerik dengan kuku, dikerik dengan apa saja yang mana jika dia masih dalam keadaan padat. Summa litandahu bima, kemudian diperintahkan untuk dicuci dengan air.
Summa liyusalli fihi. Kemudian setelah itu melaksanakan sholat dengan pakaian tersebut. Maka di sini para ulama, di antaranya Asy-Syaukani berpendapat bahwa damul haid adalah najis, dan ini adalah kesepakatan dari para ulama. Maka dalilnya di sini bahwa Nabi memerintahkan jika masih kering dan mengental maka dikerik dari pakaiannya yang terkena darah itu. Maka setelah dikerik masih ada yang tersisa kotoran, dicuci dengan air. Kemudian boleh dipakai untuk sholat pakaian tersebut. Maka ini menunjukkan tentang najasahnya damul haid dengan usaha dan upaya yang berat. Bismillah. Untuk dibersihkan. Maka selesai dari pendalilan permasalahan damul haid. Walahmu khinzir, dan juga tentang daging babi. Maka daging babi dia ijma adalah haram untuk dimakan. Kemudian mana wajah pendalilan kalau dia itu adalah najasah? Permasalahan dimakan haram, okelah. Namun bagaimana jika kita memegangnya atau terkena pakaian kita dari daging babi ini? Maka Asy-Syaukani dan sebagian ulama mengatakan najis kembali kepada ayat Al-Quran. Disebutkan illa an yakuna mayyitah audaman, illa an yakuna mayyitatan audaman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun. Dan makna rijsun adalah najis. Dan di sini disebutkan di dalam ayat Al-Quran di surat Al-An'am dari perkara-perkara yang diharamkan dari makanan, bahwa dia itu mayyitah, bangkai, maka haram. Audaman masfuhan, atau darah yang segar, maka darah yang segar hukumnya haram dimakan. Maka Dracula, vampire, haram apa tidak memakan darah? Meminum darah haram. Bismillah. Mendingan minum Nescafe daripada minum darah, haram. Maitah dan damman masfuha haram. Aulah khinzirin, atau daging babi. Kemudian lihat Allah berfirman fa innahu rijsun. Lihat di surat Al-An'am ayat 145. Maka domir fa innahu rijsun, maka makna rijsun di sini adalah fa innahu dari najasah. Dan dikembalikan domirhu, kaidah di dalam lughatil arabiyah, jika banyak disebutkan sesuatu di sini illa an yakuna mayyitah au daman masfuha au lahma khinzirin fa innahu rijsun, maka domir ha fa innahu rijsun kembali kemana? Lihat kepada domir yang paling dekat. Maka lahma khinzir domir yang paling dekat, maka fa'innahu, maka dia itu domirhu kembali kepada lahma khinzir. Maka lahmu khinzir di sini dalam keadaan rijsun, najis. Maka dari hadis, dari ayat ini beristidlal para ulama, daging babi dia haram untuk dimakan
juga najis. Jika tersentuh dengan badan kita harus disucikan, atau dengan tempat peribadatan kita, atau dengan pakaian kita harus disucikan. Mana wajah pendalilannya? Aulahma khinzirin fa innahu ridsun, ad-dhamir fi qawlihi fa innahu ridsun mufrad, dan dia kembali kepada aqrab al-madhkur atau al-masyar ilaih wa huwa lahmu khinzir. Idza raja'a ila mayyitah ab'ad wa idza raja'a ila audaman masfuhan ba'id, walakin qablahu fa innahu ridsun qablahu aw lahma khinzirin fa innahu ridsun. Idzan hadha huwa dalil min lahma khinzir fa innahu ridsun ay fa innahu najas. Summa qala al-muallif wa fima ada dzalika, maka yang selain dari disebutkan tadi apa saja? Kotoran manusia, tinja, dan air kencingnya yurin, dan juga dari air kencing itu semua laki-laki perempuan kecuali laki-laki yang masih menyusui. Maka yang ketiga lu'abul kalb, air liur dari anjing, dan raus, kotoran binatang yang sudah kering, dan damu haid, dan daging dari babi. Maka semuanya di sini kata Syekh dalam keadaan najis. Wa fima ada dzalika khilaf, dan di sana banyak permasalahan yang khilaf di kalangan para ulama. Maka dalam keadaan khilaf ini bagaimana kaidahnya? Wal aslu thaharah fala yanqulu anha illa naqilun sahih lam yu'aridhu ma yusawihi au yuqaddamu alaih. Maka maknanya asal dari perkara itu dia dalam keadaan suci, dalam keadaan thaharah. Maka tidak keluar dari thaharah menjadi najis kecuali dengan dalil yang mengeluarkan dari asal thaharah kepada najasah. Ingat, ini adalah kaidah di dalam ilmi usulil fiqh. Seperti segala sesuatu halal hukumnya, sampai datang yang dari Al-Quran atau hadis mengharamkannya. Jadi semua yang dimakan halal, na'am. Jadi boleh makan combro. Apa itu combro? Oncom di jero. Singkatan bahasa Sunda. Maka combro halal. Karena apa? Tidak ada dalil yang mengharamkannya. Batagor. Apa itu batagor? Bakso tahu goreng. Singkatan. Orang-orang Sunda suka menyingkat makanan dan pembuat makanan. Maka di sini hukumnya apa? Halal atau haram? Halal. Sampai datang dalil mengharamkannya. Terus dipsum apa singkatannya? Nggak ada. Seblak apa singkatannya? Alhasil semua makanan yang kami sebutkan tadi halal. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang mengharamkannya. Kecuali makanan yang memang dia haram dari mayit, atau makanan dari lahmu khinzir tadi kami sebutkan, maka di sini dia adalah haram. Dan begitu pun dalam segala sesuatu permasalahan najasah. Maka najasah ada dalilnya seperti damul haid, seperti lahmu khinzir, seperti lu'abul kalb, seperti air kencing dan tinja. Itu tadi dalilnya disebutkan. Kita katakan semuanya menjadi najasah bisabab ad-dalil. Fa idza kana lam yujad dalil fa idan hukmuhu al-asl ala taharah. Misal seperti yang keluar dari tubuh kita, karena bicara tentang yang keluar dari tubuh tadi BAB dan BAK apa?
dia adalah najasah. Kemudian tidak disebutkan dalil kepada keringat. Maka di saat kalian bekerja gotong royong keluar keringat deras. Kemudian keringat ini apakah dia najis? Kan seperti air kencing keluar, rasanya asin. Misalnya. Maka selama dia tidak disebutkan di Al-Quran dalil tentang najasahnya, ya sudah dia tahir. Fahimtum? Ini contoh. Kemudian lu'ab al-insan, air liur dari manusia. Maka air liur dari manusia apakah dihukumi najis seperti pembahasan lu'abul kalb, air liur dari anjing, yang mana harus dicuci pertama dengan tanah pasir, kemudian 7 kali dengan air. Maka apakah air liur seseorang seperti itu? Di saat kita menggendong Ali, kemudian dia keluar air liurnya, kemudian kita basuh 7 kali dengan air, maka tidak ada dalil menunjukkan bahwa itu adalah toharoh. Maka itu kaidah dalam berbagai perkara. Makanan semuanya halal sampai ada yang mengharamkannya. Dan begitupun apa-apa yang keluar dari tubuh kita toharoh asalnya sampai ada dalil yang menyebutkannya. Maka ini kaidah disebutkan wa fima ada dzalika khilafun wal aslu toharoh fala yanqulu anha illa naqilun sahih. Maka tidak bisa kita menukilkan keringat adalah najis kecuali dengan dalil yang sahih, baik Al-Quran ataupun hadis-hadis yang sahih. Maka inilah kaidah yang penting tentang permasalahan najasah, asalnya adalah tahir. Maka untuk contoh misalnya Wipol ataupun Baiklin, dari contoh-contoh itu, apakah dia najis? Termasuk najis? Jawabnya tidak, karena tidak adanya dalil. Bahkan dia sebagai alat pembersih seperti pembersih lantai dan sebagainya, kaca, maka dia asalnya toharoh. Kemudian di sini disebutkan oleh Asy-Syaikh wa fima ada dzalika khilafun, dan di sana ada perkara yang khilaf. Di sini perkara yang khilaf, kadang-kadang dia itu yang rajih adalah toharoh, dan kadang-kadang yang rajih adalah najasah. Maka dari perkara yang khilaf ini banyak. Lalu kenapa Syekh tidak menyebutkan? Maka Syekh menyebutkan yang rajih bagi dia, bahwa perkara-perkara di atas tadi adalah perkara yang najasah. Dan selain dari itu khilaf, dan dia menganggap khilafnya meskipun di sini khilaf bisa jadi toharoh atau bisa jadi najasah, dia memandangnya bukan najasah. Maka dari contoh khilaf banyak. Di antaranya permasalahan yang khilaf adalah misalnya permasalahan al-khamr. Maka khamr hukumnya haram seperti daging babi. Namun apakah dia itu dalam keadaan najis, sehingga jika ada khamr kemudian kita terciprat air darinya, apakah dicuci seperti air kencing? Maka di sini terjadi khilaf. Nah, ini contoh dari beberapa contoh yang khilaf. Maka di antaranya adalah al-khamr. Maka mana pendalilan bahwa al-khamr dia itu katanya najis, dan yang rajih seperti ucapan penulis bahwa dia khilaf dan yang rajih tidak najasah.
ucapan Allah di dalam surat Al-Maidah, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun. Maka di dalam surat Al-Maidah disebutkan bahwa sungguhnya al-khamr dan juga al-maisir, perjudian, wal ansab wal azlam, juga patung-patung, adalah rijsun, adalah najis. Maka makna rijsun adalah najis. Namun najisnya di sini disebutkan oleh para ulama najis yang maknawi, bukan hakiki. Seperti ucapan Allah di dalam ayat yang lain, fajtanibu rijsun minal authan. Maka jauhilah kenajisan dari sesembahan selain Allah, yang disembah selain Allah. Maka seperti patung-patung Buddha yang disembah selain Allah, atau salib yang disembah selain Allah, atau apa saja, itu rijsun. Maka al-authan yang disembah selain Allah adalah rijs. Namun rijsunnya di sini najisnya maknawi, sehingga bukan najis yang hakiki. Maka al-khamr yang rajih meskipun khilaf, sebagian ulama beristidlal di dalam surat Al-Maidah ini, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun, bahwa dia itu rijsun, katanya najis, dijawab najis yang bukan hakiki, tetapi najis maknawi, bahwa dia sangat dibenci dan sangat menjijikkan, namun makna, bukan dari segi hakiki. Jika terkena baju kita harus dicuci. Bismillah. Maka inilah contoh dari khilaf, dan yang rajih dia bukan dari apa-apa yang menajiskan. Dan contoh yang lain seperti ini yang terjadi khilaf dan tidak menajiskan, di antaranya juga al-mani. Maka al-mani terjadi khilaf di kalangan para ulama bahwa dia itu najis, dan sebagian mengatakan bukan najis. Maka dari khilaf ini yang rajih adalah mani itu tidak najis. Sehingga jika mani terkena pakaian, tidak harus dicuci sehingga pakaian itu menjadi najis, tidak boleh untuk sholat. Mana dalilnya kalau begitu? Hadis dikeluarkan oleh Imam Ibnu Huzaimah dan yang lainnya dari Aisyah, bahwa kanat tahtal mani min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli, bahwa Nabi dari pakaiannya itu terkena mani dari hubungan dengan istrinya. Kemudian di pakaian Nabi yang ada maninya itu Nabi salat dengannya. Dan hadis ini hadis yang hasan. Maka ini dari contoh dua perkara-perkara yang tidak disebutkan oleh penulis, terjadi khilaf, namun yang rajih dia itu bukan dari najasah, sehingga penulis pun tidak memasukkan termasuk mani dari najasah dan khamr dari najasah, tidak. Dan juga ikhtilaf dari damul masfuh. Apa itu damul masfuh? Damul masfuh adalah darah yang segar. Maka apakah darah yang segar itu najis? Seperti darah yang segar seseorang yang terluka kemudian keluar darah. Seperti di dalam surat Al-An'am yang kita sebutkan tadi, ila an yakuna mayitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun. Maka di dalam ayat ini fa innahu dhamirhu kembali kepada lahma khinzir. Lahma khinzir yang rijsun, yang najis. Adapun daman masfuhan, maka dia darah yang segar yang keluar dari tubuh
tidak bisa menjadi najis karena domir fa'inahu ridsun ila lahma khinzir li'anna aqrab syai' ila domir. Fama adalik kaminan nas ihtajama, Nabi melaksanakan bekam, dan bekam yang keluar darah segar, maka tidak ada riwayat Nabi itu mandi dan membersihkan dari anggota badannya semuanya karena najis. Dan juga di dalam peperangan Nabi, maka di zaman dulu peperangan itu mengerikan. Terluka dengan sayatan pedang, terluka dengan panah tombak, maka mengeluarkan darah dari badannya. Tidak di zaman now, sekali tembak di kepala mati, terkena bom mati, terkena ranjau mati. Namun di zaman Nabi, di zaman itu pertempuran dengan alat-alat yang sederhana, maka terluka dahulu. Kapan matinya? Mungkin tidak mati, namun luka yang tersayat tergores berhari-hari. Maka poin pendalilannya di sini, di saat peperangan, maka kaum muslimin melaksanakan sholat setiap harinya. Maka ada yang terluka, terbayang luka itu di medan pertempuran. Tidak seperti di zaman sekarang, luka langsung emergensi dibawa oleh ambulan, dijahit, selesai, diberikan obat dan obat pengental darah. Maka di zaman dulu di peperangan, perang hanya membawa senjata dan alat-alat untuk makan dan minum dan senjata. Maka tergores dari pahanya, tergores dari tangannya, tercabik dan terpotong mungkin, maka tidak mati dan masih kembali ke base camp bersama Nabi. Maka salat berjamaah bersama Nabi. Tidak ada periwayatan Nabi memerintahkan yang terluka untuk mengganti baju. Maka berapa harus ganti baju? Karena terluka dan perang lagi besoknya, terluka lagi, perang lagi besoknya. Kalau najis, ganti baju mau salat, maka berapa orang yang berjihad harus membawa baju? Maka tidak ada riwayat. Maka di sini damul masfuh yang rajih juga adalah dia bukan najis. Dan begitupun dari yang terjadi khilaf, dan ini yang tidak disebutkan oleh penulis karena khilaf, di antaranya adalah al-mani, al-madhi. Apa itu al-madhi? Al-madhi huwa ma kharaja minadzakar inda al-mula'abah. Al-madhi, keluar air yang bukan mani dan juga bukan air kencing, namun keluar di saat laki-laki merasakan kenikmatan. Maka jika kalian para tulabul ilm bengong memikirkan di depannya mushaf, tapi pikirannya menerawang. Siapa yang pernah seperti itu? Itulah bengong di depannya mushaf tapi menerawang kepada sesuatu. Kemudian yang di bawahnya sedikit keluar air, maka diperiksa bukan mani dan bukan kencing. Nah, itulah madhi. Tidak usah malu-malu, ini perkara fikih. Maka hukumnya bagaimana di sini? Maka di sini hukumnya madhi itu apakah najis dan apakah dia seperti mani bukan najis? Maka jawabnya yang rajih dia najis. Mana dalilnya? Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ali radhiyallahu anhu. Maka Ali radhiyallahu anhu rajulun qawi. Kuntu rajulan madaan, bahwa aku dulu orang yang banyak madi. Maka Ali radhiyallahu anhu qawi, banyak mengeluarkan madi.
menunjukkan dia laki-laki yang sangat kuat. Fa amartu rajulan an yas'ala nabi, maka aku meminta agar menanyakan ini ke Nabi. Limakani ibnatihi, karena aku merasa malu di mana dia adalah mertuaku. Membahas tentang masalah madi yang keluar dan sebagainya, malu. Maka ditanyakan. Di saat dijawab oleh Nabi, bagaimana laki-laki yang di saat keluar madi, dia itu laki-laki yang selalu syahwatnya tinggi sehingga keluar madi. Faqala Rasulullah tawaddo wagsil dakarok. Maka di saat ditanya, seseorang mengatakan demikian, maka berwuduklah untuk sholat, maksudnya karena batal. Dan juga wagsil dakarok, dicuci Mr. P-nya. Maka awas para pemuda yang suka berpikiran, semua orang seperti itu. Mushaf di depannya, pertama baca, selesai satu safhah, mikir, ingat film demikian, atau ingat apa, atau lihat apa. Kemudian tidak disadari di bawah basah. Awas, harus dicuci. Dia bukan air kencing, dan bukan mani, dan juga bukan keringat. Jangan pikir oh itu keringetan. Tapi dia adalah madi. Maka harus dicuci, dan dia tadinya punya wudu, batal wudunya. Maka di sini dari permasalahan yang rajih dia itu najis, tetapi penulis tidak menyebutnya. Maka bagusnya disebutkan juga di matan al-madhi. Maka dia yang rajih adalah pembatal. Afwan, bukan pembatal. Pembahasan kita najasah. Maka dia termasuk dari najasah. Apa itu al-madhi? Dan perkara yang tidak disebutkan oleh penulis juga, dan bagusnya dimasukkan, adalah al-wadi. Apa makna al-wadi? Al-wadi adalah air yang keluar ba'dal baul. Seperti seseorang yang kencing, maka dia jongkok, kencing selesai, di saat berdiri dah disiram dan sebagainya, pas pakai CD-nya, bukan compact disc tapi celana dalam, dia berjalan keluar dari WC, tek, keluar, ada sesuatu yang keluar, maka itu dinamakan al-wadi. Bukan mani, bukan madhi, bukan juga kencing, tetapi dia dinamakan al-wadi. Dia adalah air yang keluar setelah kencing. Maka di sini ijma para ulama bahwa al-madhi dan al-wadi dia adalah najasah. Maka disebutkan oleh Imam An-Nawawi di kitabnya Al-Majmu', wa ajma'atil ummah ala annal madhi wal wadi najasah. Maka inilah dua poin yang kita sebutkan tadi. Sayangnya penulis tidak memasukkan kepada contoh najasah, padahal dia ijma al-madhi wal wadi. Maka di sini dinukilkan oleh Imam An-Nawawi di kitabnya Al-Majmu', ijma para ulama bahwa al-madhi dan al-wadi dari najasah. Maka inilah dari pembahasan kita di malam ini. Maka kalau kita simpulkan pembahasan kita disambung dengan permasalahan najasah dari perkara yang disebutkan terdahulu, tinja dan kencing, kecuali kencingnya yang menyusui dari laki-laki. Kemudian disebutkan juga lu'abul kalb wa rawth wa damu haid wa lahmal khinzir.
Wa fima ada dzalika khilaf. Maknanya, dan selain dari yang kami sebutkan khilaf para ulama dan yang rajih tidak najis. Maka kita katakan tadi, namun ada dua perkara yang penting yang tidak disebutkan padahal ijma adalah dia najasah, yaitu al-madhi dan al-wadi. Sayang penulis tidak menyebutkannya di matan. Maka dia itu dari najasah. Kemudian dimasukkanlah kaidah oleh penulis, asal dari segala sesuatu itu toharoh. Tidak bisa kita menghukumi apa yang keluar dari badan kita selain dari yang disebutkan najasah, kemudian kita menghukuminya najasah. Misalnya ingus. Di saat kita pilek, ingusan terus. Maka hidung kita mengucur. Apakah ini juga najasah? Maka pendalilan yang mengatakan najasah harus dengan dalil. Maka inilah kaidah al-asl toharah, bahwa segala sesuatu itu wal aslu at-toharatu fala yanqulu anha illa naqilun sahih. Maka tidak memindahkan dari toharah menjadi najasah kecuali dengan dalil yang sahih, baik pendalilan dari Al-Quran ataupun pendalilan dari hadis-hadis yang sahih. Maka inilah dari kaidah yang penting, bahwa segala itu asalnya toharah, tidak diangkat kepada najasah kecuali dengan dalil yang sahih. Maka kesimpulannya dari contoh-contoh yang bisa disebutkan tambahan, dan ini ijma, adalah al-madhi dan al-wadi. Lebih baik disebutkan bahwa dia juga dari najasah, dalilnya ijma, dan ijma adalah dalil. Maka dengan ini selesailah dari pembahasan an-najasat, dari contoh-contoh najasah. Dan insya Allah di pelajaran yang akan datang kita masuk kepada bab berhubungan dengan najasah, tathhirun najasah. Bagaimana cara kita mengangkat najasah. Maka ini yang bisa kita berikan di pelajaran kita. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.